sebelum kita mengawali kegiatan kita, saya meminta dengan kesediaan Bapak Ibu Guru untuk berdiri sejenak karena kita akan melakukan ice breaking dulu supaya kita hari ini lebih semangat. Boleh Bapak Ibu? Kita harus bergerak karena sebentar juga ada action yang harus Bapak Ibu kerjakan. Ayo Bapak Ibu, kita bergoyang. Oke, kita berpisah dulu. Ada yang bisa maju ke depan? Mana tolongnya? Sabar Bu ya, ini belum connect. Ya ke depan karena tidak bisa bergerak dari semeja karena sebentar jauh ke kita untuk bersama ibadah apa gitu. Ya duduk di sini bagus karena mau bergerak. Depan sini depan semua ibu-ibu bapak-bapak gitu ya. Oh depan ada kamera. Ya sini Ki. Oke, silakan kita atur posisi. Ya. Boleh, iya kita simpan. Nanti minta tolong di setting kameranya. Oh sudah ada Pak Amar. Iya. Ya, mulai Ibu. Kameranya akan muncul hasilnya. Anggaplah ini Bapak Ibu guru sebagai siswa. Sebentar akan ketahuan Bapak gaya belajarnya apa. Misalnya di auditori atau di kinestetik. Dan satu lagi visual. Ya. Dan setelah itu ada konsep, ada beberapa penjelasan yang nanti ditampilkan di slide, dan terakhir ada aplikasi, yaitu praktik bimbingan membuat rencana karir sesuai kecenderungan kecerdasan majemuk siswa. Nah, jadi saya mohon mungkin cuma 5 menit waktunya. Oh ya, seperti yang saya rasakan pas pelatihan itu, kami setiap mau memasuki jurus satu ke jurus yang lain itu peserta diwajibkan membaca dulu ucapan selamat datangnya. Saya meminta kepada Ibu Saharia mungkin untuk membaca. Lihat Ibu. Lihat Ibu. Ya, silakan maju. Baiklah, saya akan membacakan. Selamat datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di Padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenali diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama. Hati-hati tergelincir. Terima kasih Ibu. Melalui teknik asesmen pendidikan, konsep kunci yang akan dipahami yaitu tentang kecerdasan majemuk, yang kedua gaya belajar yang sekarang kita laksanakan tesnya, dan 3 pengenalan minat dan bakat. Next Ibu. Lalu ada kelola emosi. Nah, sebentar ini akan dipaparkan oleh Ibu Suryati tentang bagaimana cara kita sebagai guru BK atau guru mata pelajaran untuk mengelola emosi kita apabila dihadapkan pada sesuatu hal yang saya sendiri juga kadang sih. Jadi tujuan pembelajarannya guru BK dan guru non BK terampil menerapkan bimbingan langsung di kelas untuk membantu murid mengelola emosi dan stres akademik. Ya, yang ketiga ada tumbuhkan resiliensi. Tujuan pembelajarannya adalah guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir.
yang kadang menjadi masalah ya di anak-anak kita. Terkadang anak-anak yang bermasalah setelah dilakukan penanganan itu nanti ketahuan. Misalnya ada anak yang mungkin di sekolah terlihat ceria, terlihat bahagia, tapi setelah pulang ke rumah itu menjadi anak yang tertutup karena adanya masalah sosial. Terus yang keempat ada jaga konsistensi. Capaian pembelajarannya adalah guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter yang positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Konsep kuncinya yang akan dipahami tentang kesadaran internal sebagai fondasi dari sebuah kebiasaan positif, tombol-tombol motivasi internal, zona motivasi dan zona inspirasi, dan yang terakhir prinsip dan sistem membangun sebuah kebiasaan positif berbasis kesadaran secara konsisten. Nah, ini yang sudah diterapkan ya ke anak-anak kita tentang 7 kebiasaan apa itu namanya? Kebiasaan Indonesia sehat, kalau tidak salah. Terus ada jalin koneksi, tujuan pembelajaran. Guru BK atau konselor dan guru non BK mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososialnya. Jadi di sini kita dituntut untuk menjadi pendengar yang aktif Bapak Ibu untuk mengelola bagaimana cara anak-anak ini diberikan pendekatan konseling pendidikan. Dan yang keenam ada membangun kolaborasi. Nah, ini yang penting sekali Bapak Ibu, guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat dan media serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Saya rasa ini yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, bagaimana guru BK dan guru mapel dan wali kelas itu membangun kolaborasi untuk sama-sama mengatasi masalah dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi. Jadi tadi kan kita sudah melakukan asesmen. Nah, potensi apa yang Bapak kenali dari hasil asesmen itu? Mohon Kalau perempuan itu mata dari gerak. jawab makin deh. Perempuan itu mata dari lupa nama tapi masih ingat rasa. Lupa nama, lupa rasa, semuanya sudah lupa. Potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen menggunakan pedoman observasi. Auditori itu seperti, kalau yang Bapak pahami auditori itu yang bagaimana? Mendengar. Jawab, pakai mic Bapak. Ya, kalau berbicara auditor kan itu kayak mendengar bisa jadi betul. Kan pada nanti, misalnya kan ini Bapak sebagai Bapak yang memberikan asesmen ini, nanti Bapak akan mengarah, ini kan sudah tahu, misalnya Bapak akan mengarahkan ini ke, misalnya dia berbakat di mana, ekskulnya, begitu. Jawab ini saja. Nah, jadi untuk siswa itu ada beberapa memang potensinya. Kalau melihat saya bersampel di beberapa kelas, itu memang ada yang tidak cocok di kayak lebih berfokus ke sama dia, kayak potensinya ada yang di olahraga, ada beberapa juga yang di bidang kesenian begitu. Oke, berarti Bapak sudah mengenali potensi anak-anak kan? Ya, beberapa Jadi, begitu. ya ada yang di bidang olahraga dan ada yang di bidang Kesenian. kesenian. Oke, kita lihat next saja, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana hasil asesmen itu membantu Anda dalam menjalani karir atau pekerjaan? Ke kinestetik. Iya. Bagaimana kinestetik? Bagaimana asesmen itu membantu Ibu dalam menjalani karir atau pekerjaan? Pekerjaan tak. Iya. Apa yang Ibu rasakan sebagai apa namanya? Yang apa namanya? Gaya kinestetik. Iya, Pak Samban. Ya, apalagi namanya itu, pusing lagi ketika mau meningkatkan potensi. Tapi hasil asesmen yang menurut Bapak kinestetik itu membantu dalam karir tak? Sudah membantu? Sangat membantu. Sangat membantu. Oke. Baik, terima kasih Bapak jawabannya. Jadi Pak Samsul Bahri, hasil asesmennya adalah kinestetik dan menurut Bapak itu sudah sangat membantu dalam menjalani karir dan
dan pekerjaan. Sesuai kan Bapak dengan hasil asesmennya? Sesuai. Ya. Yang terakhir ke kelompok visual. Apabila proses asesmen ini dilakukan siswa, bagaimana memanfaatkan hasil asesmennya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita lakukan ke siswa ini, memanfaatkan hasil asesmennya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita lakukan ke siswa ini Ibu aplikasi yang sama, bagaimana Ibu memanfaatkan, kan nanti hasilnya sama dengan Bapak Ibu, akan kelihatan hasilnya, kinestetik, visual, auditori. Nah, hasil asesmen itu ini. Jadi kalau misalnya anak itu visual, berarti kita mediata bisa menggunakan gambar, peta konsep, video atau infografi. Terus kita ajak murid kita membuat catatan warna-warni, mind map atau sketsa. Yang kedua, gaya belajar auditori. Lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Terus senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Strateginya, gunakan diskusi, tanya jawab, bisa rekaman suara atau lagu edukatif yang mendidik ya. Terus ada kita di sini dituntut untuk mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Belajar lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Terus menyukai praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi yang bisa digunakan, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Yang kedua, sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Next, kita percepat saja Bapak Ibu. Sebentar dulu. Nah, iya. Terakhir, karena saya harus Ibu guru, ada yang bertindak sebagai guru BK, guru mata pelajaran atau guru wali. Kan di sini semua sudah pegang guru wali. Pasti sudah ada beberapa siswa yang sudah datang ke kita untuk bercerita tentang dirinya. Ada 2 orang saja yang bertindak sebagai guru wali dan siswa. Bisa? Iya. Untuk apa namanya? Iya, kita bermain peran. Jadi tidak usah terlalu kaku, harus memakai bahasa yang formal. Santai saja Ibu. Ini keperluan apa namanya? OJL saya. Iya. Siapa yang bersedia? Juara 1, sudah kisah ibu. Iya. Kau jadi menghafal kak? Kalau tadi bilang jago olahraga, pernah juara-juara. Jago pak menghafal ya kan, mau dipraktek itu jadi kuat kak menghafal ibu ke semuanya itu kalau mau dipraktekkan jadi harus kok menghafal. Berarti harus lebih sering lagi latih belajar membaca atau mendengarkan guru, oke? Oh, iya, insyaallah. Oke. Ada yang lain nak mau kita sampaikan sama ibu? Tidak ada. Ini tadi saja bu. Malas tapi membaca. Rajin-rajin Pak Sri. Oke, terima kasih bu. Kalau sesuai tadi itu nak sebelumnya ibu suruh kembali ke Galasta. Kalau berdasarkan tadi nak yang kita sampaikan sama ibu pilihan ekspor, kan kita bilang mau semua dicoba toh, tapi ibu sarankan alangkah lebihnya ekspornya juga lebih terarah. Karena tadi kita bilang kegemaran tak 2 olahraga sama seni, ibu sarankan itu saja difokuskan yang 2 di mengenai pramuka. Nanti kalau kita mampu untuk ikut lagi yang pramuka, tidak ada masalah. Jadi selama tidak mempengaruhi nilai-nilai dan belajar sehari-hari. Jadi supaya kalau capek juga. Iya, terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Katerina dan Ibu Putri ya, tepuk tangan untuk Ibu
Ibu Putri dan Ibu Patiana. Nah, ya, saya rasa kalau kita dalam kehidupan sehari-hari pasti akan lebih siswa dan guru Bapak itu akan lebih leluasa untuk bercerita. Mengingat begini, jadi di awal tadi kita sudah melaksanakan asesmen dan hasilnya sudah kita ketahui bersama. Nah, ini menjadi gambaran Bapak Ibu ketika Ibu melaksanakan asesmen itu di kelas. Jadi terus kenapa saya meminta Ibu untuk berperan sebagai guru wali dan siswa? Ini juga menjadi gambaran kepada kita semua bahwa terkadang anak-anak itu minatnya. Iya, kadang kan ada anak-anak mau masuk di kegiatan eskul ini, tapi dia merasa dirinya tidak mampu.